Perkenalkan, nama saya Dadia Sinjanratri, berasal dari Prodi Ekonomi Universitas Sanata Dharma dengan NIM 192314006. Kali ini saya berada di area persawahan yang berada di Desa Mangunjiwan, Katansari. Dan juga kali ini saya akan menjelaskan materi dengan judul sektor pertanian yang ada di Indonesia. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu definisi pertanian. Pertanian merupakan kegiatan yang dilakukan manusia dengan memanfaatkan sumber daya alam hayati untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, dan sumber energi untuk mengelola lingkungan hidupnya. Kemudian, lingkungan juga didefinisikan menjadi dua bagian, yaitu arti sempit dan arti luas. Arti sempit memiliki pengertian yaitu usaha pertanian keluarga yang memproduksi bahan makanan utama seperti beras, palawija, sayuran, dan buah-buahan. Sedangkan pertanian dalam arti luas memiliki arti pertanian yang mencakup pertanian rakyat dan ditambah dengan perkebunan, kehutanan, dan peternakan. Sektor pertanian di Indonesia menjadi salah satu sektor ekonomi yang potensial untuk dikembangkan menjadi sumber pemasukan negara. Seperti yang kita ketahui, Indonesia kaya akan hasil-hasil pertanian yang semakin bergerak maju dan memberikan dampak positif bagi urusan dalam negeri maupun luar negeri. Hasil pertanian di Indonesia sendiri meliputi padi, kedelai, jagung, kacang tanah, ketela pohon, ubi jalan, teh, kopi, kelapa, cengkeh, tebu, karet, dan lain-lain. Selain itu, sektor ekonomi juga berperan bagi perkembangan ekonomi di Indonesia, seperti pertama sebagai sektor penghasil bahan pangan, kedua sektor sebagai sumber tenaga kerja bagi sektor ekonomi lain, ketiga sebagai salah satu penghasil sumber devisa bagi negara, keempat meningkatkan permintaan akan produk industri dan mendorong keharusan perluasnya sektor sekunder dan tersier. Perkembangan sektor pertanian. Pertama, kontribusi dan pertumbuhan sektor pertanian terhadap PDB nasional pada tahun 2010 sampai 2021. Perkembangan sektor pertanian memegang pengaruh penting dalam menyukseskan perkembangan sektor ekonomi. Pertanian merupakan sektor penopang paling berpengaruh terbesar kedua setelah industri pengolahan dari segi produksi. Sedangkan bila dibandingkan sektor lainnya, pertanian masih berada di posisi teratas selain sektor perdagangan dan sektor konstruksi. Kontribusi sektor pertanian terhadap produk domestik bruto atau PDB nasional pada tahun 2011 tercatat turun 0,42% poin dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 13,7% jika dibandingkan dengan posisi tahun 2010. Kontribusi sektor pertanian juga menyusut sebesar 0,65%. Kedua, nilai ekspor sektor pertanian pada tahun 2016 sampai 2021. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan ekspor, didefinisikan sebagai kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Daerah pabean merupakan suatu wilayah dari Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan udara di atasnya, dan juga tempat-tempat tertentu yang berada di zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Sehingga secara sederhana dapat dikatakan ekspor merupakan kegiatan atau aktivitas mengeluarkan barang dari dalam negeri ke luar negeri dengan mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku. Nilai ekspor sektor pertanian Januari sampai November 2021 menyumbang 1,97% dari total ekspor non-migas Indonesia. Pada periode tersebut, total ekspor non-migas Indonesia tercatat sebesar 197,98 US dollar. Beberapa komoditas ekspor Indonesia yang berasal dari sektor pertanian diantaranya kopi, teh, rempah-rempah. Komoditas tersebut menyumbang nilai ekspor tertinggi sepanjang Januari sampai November 2021, yakni mencapai 1,33 US dollar miliar atau 0,7% dari total ekspor non-migas. Ketiga, tenaga kerja di sektor pertanian pada Agustus 2015 sampai 2019 sejumlah juta orang.
Saat ini Indonesia sudah mengalami krisis petani karena jumlah petani yang semakin menurun dari tahun ke tahun. Generasi muda pun enggan menjadi petani karena menganggap pekerjaan tersebut kurang menguntungkan. Hal itu disebabkan biaya produksi yang selalu meningkat, belum lagi jika mengalami gagal panen, sementara keuntungan yang dinikmati petani terlalu kecil. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa pada Agustus 2019, penduduk yang bekerja pada pertanian, kehutanan, perikanan sebanyak 34,58 juta orang atau turun 1,12 juta orang atau 1,46% dibandingkan Agustus 2018. Sedangkan dalam 5 tahun terakhir jumlah pekerja di sektor pertanian turun dari 33% menjadi 29% dari total penduduk bekerja. 4. Produk ekspor pertanian terbesar di Indonesia. Dapat dilihat melalui gambar di atas, terdapat 8 produk ekspor terbesar di Indonesia, antara lain kopi, kacang-kacangan, sayur-sayuran, lada, gondorukem, jagung, vanili, dan kakao. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, nilai total ekspor Indonesia sepanjang 2018 mencapai 180,0 miliar US dollar atau naik 6,65% dibandingkan tahun sebelumnya. Dari jumlah itu, sebanyak 162,65 juta US dollar miliar diantaranya disumbang oleh sektor non-migas yang mengalami kenaikan 6,25% dibandingkan 2017. Ekspor kopi Indonesia untuk periode Januari hingga Oktober 2018 lebih dari 662 juta US dollar. Pada 2017, ekspor kacang-kacangan Indonesia menghasilkan devisa sebesar 292 juta US dollar. Tahun lalu hingga Oktober 2018, ekspor kacang-kacangan sudah menyumbang sebesar 262 US dollar untuk Indonesia. Sayur-sayuran nilai ekspornya meningkat lebih dari 12% dari 616 juta US dollar menjadi 130 juta US dollar. Sedangkan ekspor lada Indonesia tahun lalu hingga Oktober 2018 mencapai 123 US dollar. Turun dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 198 juta US dollar. Ekspor gondorukem Indonesia tahun lalu mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Nilainya mencapai 81,4 juta US dollar, naik menjadi 71,6 juta US dollar pada tahun 2017. Pada 2017, ekspor jagung Indonesia hanya sebesar 1.502 ton dengan total 672 juta US dollar. Pada 2018, nilai ekspor vanila Indonesia mencapai 63 juta US dollar. Nilainya turun dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat hanya sebesar 72,5 juta US dollar. Ekspor kakao Indonesia tahun lalu hingga Oktober 2018 mencapai 24.038 ton dengan nilai 2,9 juta US dollar. Lalu selanjutnya yaitu tantangan. Tantangan bagi sektor pertanian adalah pemulihan dari pandemi. Pandemi berakhir menyebabkan perubahan konsumsi masyarakat. Semua kegiatan sudah bisa berjalan seperti biasanya dan konsumsi masyarakat mulai meningkat, termasuk konsumsi terhadap hasil tani, sehingga antara produksi dan konsumsi hasil tani tidak berjalan secara seimbang. Produksi hasil tani jauh lebih lambat dari konsumsinya, mengingat bahwa hasil tani merupakan kebutuhan pokok yang dikonsumsi sehari-hari oleh seluruh masyarakat. Sehingga untuk melayani permintaan yang tinggi, maka perlu meningkatkan produksi hasil tani. Namun, butuh proses penyesuaian dari kondisi dari yang vakum menjadi kembali berjalan saat ini. Oleh sebab itu, sangat wajar apabila harga kebutuhan pokok di pasar menjadi naik secara signifikan. Salah satu faktor yang mempengaruhi produksi hasil tani lambat karena keterbatasan lahan yang dimiliki petani, membuat petani tidak bisa bebas mengupayakan banyak hal.
untuk mengembangkan pertanian. Selain itu, keterampilan tenaga kerja yang rendah memerlukan keterlibatan anak muda pada pertanian. Dengan hadirnya anak muda, maka kondisi pertanian akan semakin berwarna dengan ide dan kreativitas anak muda yang masih cemerlang dan penuh kreasi. Namun, kenyataannya saat ini generasi muda enggan untuk bergabung mengelola usaha dalam sektor pertanian. Ditambah pula, tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan zaman menuntut banyak pihak untuk menggunakan teknologi. Hal itu mengartikan bahwa sektor pertanian pun perlu mengalir pada arus perkembangan, namun dengan mengikut sertakan teknologi dalam kegiatan usahanya. Lalu prospek. Negara memiliki tugas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengeluarkan penduduk dari jaring kemiskinan. Dalam menjalankan tugasnya, negara memerlukan berbagai pihak untuk bekerja sama mewujudkan tujuan tersebut. Salah satunya, negara membutuhkan sektor pertanian untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Melalui kegiatan yang dilakukan pada sektor pertanian dapat menghasilkan produk yang memenuhi kebutuhan pokok masyarakat berupa pangan. Oleh sebab itu, sektor pertanian merupakan sektor terpenting untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selain itu, seiring dengan berjalannya waktu, dunia mulai dikuasai oleh penduduk generasi muda yang sebagian besar kegiatannya mengikuti perkembangan teknologi. Apabila generasi muda ikut terjun pada sektor pertanian, ditambah dengan kemampuan yang mumpuni saat bersekolah di perguruan tinggi, namun kenyataannya saat ini generasi muda enggan untuk bergabung mengelola usaha dalam sektor pertanian karena dianggap pekerjaan penduduk miskin. Oleh sebab itu, diperlukan sosialisasi kepada anak muda tentang pertanian dengan tujuan untuk menarik hati para kaum muda terhadap pertanian. Sembari menunggu anak muda membantu sektor pertanian, alangkah lebih baik apabila sektor pertanian memberi pelatihan pada setiap karyawan perusahaan pertanian hingga para petani mengenai upaya-upaya mengembangkan pertanian. Dengan begitu, produktivitas akan meningkat. Dari materi yang telah saya sampaikan, saya berkesimpulan bahwa pertanian merupakan kegiatan yang dilakukan manusia dengan memanfaatkan sumber daya hayati untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, dan sumber energi untuk mengelola lingkungan hidupnya. Kemudian, pertanian dapat didefinisikan menjadi dua pengertian, yaitu pertanian dalam arti sempit dan pertanian dalam arti luas. Sektor pertanian sebagai salah satu sektor potensial untuk mengembangkan perekonomian negara. Hal ini dikarenakan pertanian berkontribusi terhadap PDB terbesar kedua setelah industri pengolahan. Dari segi produksi, berkontribusi dalam memberikan nilai ekspor Indonesia dan juga membuka lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja Indonesia. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, sektor pertanian menghadapi beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh sektor pertanian agar dapat berjalan dengan semestinya. Tantangan tersebut seperti pemulihan sektor pertanian dan pandemi, di mana pandemi yang berakhir membuat perubahan konsumsi masyarakat. Hal tersebut menjadi salah satu tantangan karena tidak seimbangnya antara jumlah konsumsi yang meningkat dengan jumlah produksi hasil tani yang justru melambat. Selain itu, tantangan yang dihadapi oleh sektor pertanian adalah kurangnya keterlibatan generasi muda. Padahal apabila anak muda terlibat akan memberikan ide yang kreatif untuk memajukan sektor pertanian. Untuk itu, guna menghadapi beberapa tantangan tersebut, diperlukan sosialisasi kepada generasi muda yang bertujuan untuk menarik mereka ke dalam dunia pertanian. Selain itu juga diperlukan adanya pelatihan tenaga kerja di sektor pertanian agar produktivitas dan keterampilan tenaga kerja di sektor pertanian dapat meningkat dan juga memberikan output yang semakin baik.